Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqaddirul aqdar, musarriful umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala azwaji wa dzurriyyati wa ila jami' ashabi rasulillah sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal fuqahil muhaddisin wal ulama'il arifin wal musannifin al mukhlisin, khususan kutubur rabbani Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirral aziz, wa khususan ila arwai jami masyaykhina wa muallimina wa li asatidatina wa liman azaztana ila bizayati khususan ila ruhi Syekh Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, wa khususan ila ruhi Kaji Ahmad Hidayat bin Hafi Yusuf. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamum wa yu'li darajatahum fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Masjid Besar Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran, yang saya hormati seluruh pengurus remaja masjid,
Masjid Besar Al-Ikhlas beserta reng-rengannya, bapak-bapak, para asatid, para alim, para ulama, para pinis sepuh yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik sekalian, dalam rangka mujahadah kita dalam majlis ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah kita duduk di sini menjadi wasilah nanti kita juga dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke Zat yang Maha Agung, Allah yang Maha melimpahkan anugerah nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Wabil khusus hadirin rahimakumullah, paripurna kenikmatan, paripurna menjadikan kebahagiaan bagi kita adalah ketika Allah memberikan petunjuk jalan thoriqoh kepada kita untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kesempatan jalan untuk kita melangkah ke majelis ini, itu adalah nikmat yang sempurna. Ketika Allah memberikan jalan kita untuk bisa mengangkat kedua tangan, melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu, itu adalah nikmat yang paripurna yang kita rasakan. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan mobil yang berjejer di depan rumah, rumah yang luas, tabungan yang banyak, kekayaan yang melimpah, dibandingkan dengan nikmat kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah yang disebut dengan keistimewaan dan keutamaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan jabatan, kedudukan posisi baik di pekerjaan, di pemerintahan, tidak ada nilainya dibandingkan dengan ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat tersebut yang dilaksanakan oleh kita, yang dilaksanakan oleh seorang mukmin, sesungguhnya dengan sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, harus bisa menjadi nilai sholatnya, bisa menjadi nilai dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka pada malam ini insya Allah akan saya sampaikan apa yang disampaikan nasihat Imam Ghazali, nasihat Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengutip dalam Bidayatul Hidayah yang beliau jelaskan dalam Muraqil Ubudiyah dari Syekhuna Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu Pak, nama aslinya itu Syekh Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Itu nama aslinya. Tinggal di daerah Al-Ghazali, maka disebutnya Imam Ghazali. Beliau memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Fi ijtinabil ma'asi, dalam upaya kita menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji.
Yang tadi disampaikan, sholat itu didirikan, dilaksanakan supaya kita terhindar dari keji dan munkar. Artinya kalau sampai saat ini orang sholat tapi masih sering berbohong, berdusta, curang, mengelabui orang lain, korupsi, macam-macam, menipu, mencuri, dan berbagai macam kekejian, perbuatan dosa, maksiat, maka dipertanyakan sholatnya. Sampai di mana sholatnya kan itu. Maka Imam Ghazali menyampaikan i'lam anna lid-dini satroini ay juz'aini. Ketahuilah dalam berlandaskan agama bahwa di dalam urusan nilai-nilai agama Islam, ad-din di sini adalah agama Islam. Dalam upaya kita menjalankan agama Islam adalah ada dua syarat yang harus ditempuh. Ada dua bagian yang harus dipelihara oleh kita. Ayat dua anu kudu dijaga. Ayat dua syarat untuk menyempurnakan nilai keagamaan kita. Apa yang menjadikan syaratnya? Ahaduhuma, salah satu di antara yang dua. Yang pertama tarkul manahi, harus mampu menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mampu meninggalkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicegah, yang dilarang dalam syariat agama. Yang pertama, artinya syarat dalam beragama itu kita harus mampu meninggalkan apa yang diharamkan, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh. Nah, gitu. Itu harus ditinggalkan. Wal akhir, adapun yang kedua, fi'lut ta'ah. Yang kedua adalah dalam syarat beragama harus mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jadi. Pertama, syaratnya mampu menjauhi larangan Allah. Yang kedua, bisa menjalankan taat kepada Allah Subhanahu perintahnya. Itu syarat. Maka sudah dikatakan seorang bernilai agama Islam. Maka kalau belum bisa dua-duanya, ya dipertanyakan keislamannya. Ayatnya. Wa huwa ma taqaddama dzikru. Apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam pembahasan sebelumnya dalam kitab ini. Wa tarkul manahi huwa al-asyaddu. Kenapa Imam Ghazali mensyaratkan yang pertama itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi. Contoh dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Jauhi. Dekatnya saja dilarang, apalagi berbuatnya kan. Itu. Kata Imam Nawawi, meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini huwa asyaddu. Ini berat, Pak. Sulit. Makanya menjadikan syarat yang pertama sulit. Punten. Salat sudah, puasa sudah, bahkan sedekah nggak pernah tertinggal. Tapi angger tetangga sebelah suka omongin. Berat. Ada aja. Pikiran kita kadang muncul apa? Wah, Pak DKM nih nggak bener nih. Akhirnya dicurigain terus. Nah, gitu kan. Akhirnya omongin semua yang dilihat buruknya saja. Kadang orang melihat nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
rusak susu sebelanga luas banget gitu, banyak banget. Gara-gara nila setitik. Gara-gara satu keburukan yang baiknya itu dianggapnya nggak ada kan gitu. Kadang begitu. Karena apa? Sulit kadang orang untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai asqalu wa as'abu fi'lut ta'ah. Fa inna ta'ata yakdiru 'alaiha kullu ahadin. Sedangkan ketaatan itu setiap orang gampang dan mampu untuk mengerjakan ketaatan. Sholat gampang, bisa dikerjakan. Puasa masih mudah. Dan yang lainnya ibadah mudah untuk dilakukan. Itu. Watarku syahwat, sedangkan meninggalkan syahwat, ya baik qalbiyah wa badaniyah wal farjiyah, baik syahwat yang muncul dari hati, syahwat yang muncul dari badan, ataupun syahwat yang muncul dari farjinya, la yaqdiru alaihi illa siddiquna, maka sulit untuk meninggalkannya kecuali mereka sudah dekat dengan Allah, digolongkan orang-orang siddiqin. Bahkan sampai Sayyidina Ali ketika mendengar panggilan azan, Pak, baru terdengar panggilan azan, baru mengambil air wudunya saja sudah gemeteran, wajahnya sudah kelihatan pucat, gemeteran ketika mau ngambil air wudu. Kenapa? Dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berwudu itu meyakini bahwa diri akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Kan kalau kita mau boro-boro, Pak, kira-kira kalau kita sudah azan langsung wudu atau nyelesain satu batang dulu kan ya? Belum qomat, wah masih sepotong setengah batang lagi, diselesain dulu. Ya, karena kan begitu. Nilainya makanya jauh, Pak, dibandingkan dengan para sahabat salafus soleh yang terdahulu. Falidzalika, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Ujiannya berat dibandingkan dengan orang mengerjakan ketaatan. Meninggalkan keburukan itu sulit. Maka kita harus belajar, berupaya untuk bisa menjauhinya. Apa dalam kalimat takwa itu, Pak? Takwa itu dalam kalimat makna lugawinya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat takwa. Nah, menjauhinya itu Pak yang sulit. Meninggalkannya yang berat. Contoh Bapak yang sering ke sawah. Kira-kira sawah saya kering nih. Aliran sungai baru jalan nih. Ya kira-kira begini aja. Jalannya orang lain langsung dipotong. Gitu kan. Mendingan ke dewek wae heula nah, gitu kan. Biarin orang lain mah. Artinya apa? Muncul dalam diri untuk melakukan kecurangan. Tapi kalau bersama-sama, ayo kumpulkan, kita bangun bersama, bagi bersama-sama, akhirnya nyaman bersama. Tapi kadang-kala dalam diri mendingan aing heula jeung tibatan batur. Keun we batur mah kan gitu. Bahkan sampai terjadi perselisihan gara-gara rebutan air di sawah, sampai golok keluar. Itu Pak sulit untuk meninggalkan satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, al muhajir
man hajaros su'a wal mujahid man jahidu hawahu. Kata Rasulullah, tergolong orang yang hijrah, Pak, disebut orang yang hijrah itu man hajaros su'a, yaitu orang yang mampu meninggalkan keburukan, perbuatan yang buruk. Yang hijrah teh bukan ganti pakaian doang. Zaman sekarang, oh saya udah hijrah, yang tadinya nggak berjilbab sekarang bahkan udah bercadar, kan gitu. Dikatakan hijrah itu hanya identitas. Pakaiannya sudah benar, sudah dibungkus dengan hijab, tapi perilakunya masih senang menjelekan orang lain, menghina orang lain. Keburukan nggak tinggalkan. Kata Rasulullah, yang disebut dengan orang hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan segala keburukan. Hijrah. Contoh, tadinya sering usil, sering nyelakain orang lain, celemet orang Sunda mah, aya teu kaop ningali nu batur dicakot, nah dicandak lah. Teu kaop batur meleng, nah gitu. Nah ketika itu dia hijrah, tinggalkan semuanya yang biasanya berbuat buruk menjadi baik. Itulah disebut hijrah. Kayak kata Ustadz ketika khutbah, ambillah yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ini masalah pengertiannya. Pulang Jumatan berangkat pakai sendal jepit anu pahili-hili, pulangna pakai sendal karpil, lain gitu. Ya, ambil yang baiknya itu ambil dalam kebaikan agama. Nah, lain datang mawa nu goreng, pulang mawa nu alus, nah, lain Kang Rijal ya. Maka tinggalkanlah segala bentuk keburukan. Caranya bagaimana? Ya sedikit-sedikit. Nggak bisa drastis 100% kita langsung seperti membalikan telapak tangan. Hari ini biasanya A, ditinggalkan yang buruknya, ganti dengan yang baiknya. Hari ini biasanya habis sholat subuh teh sok ngagoye, ganti Pak, habis istighfar 100 kali sendirian langsung. Ngurangin tidur. Insya Allah pulang ke rumah sudah agak siangan, sugan nggak tidur langsung. Nah itu sedikit-sedikit dirubah. Yang biasanya tadi mumpung istri nggak tahu, mengkhianati istri di rumah, ditinggalkan sedikit-sedikit. Nggak usah langsung semuanya 100%, sulit. Kata Imam Ghazali itu sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan keburukan. Maka ada yang disampaikan Rasulullah, al-muhajir man hajara su'a wal mujahid man jahada hawahu. Sedangkan orang yang jihad adalah orang yang mampu memerangi hawa nafsunya. Ayman jazaro nafsahu an ittiba'i syahwatahu. Bagaimana orang yang mampu meninggalkan daripada hawa nafsunya untuk mengikuti keinginannya, itu disebut mujahid, orang jihad. Artinya kata Rasulullah, jihad itu bukan semata-mata mengangkat pedang. Jihad itu bukan semata-mata ngangkat senjata. Jihad yang sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsu. Duh, hoyong nama malam Selasa teh ngagoler di bumi. Tapi ieu mah dongkap ka masjid untuk mengikuti pengaji. Itu jihad. Memerangi hawa nafsu. Saur bapak teh, Pak Ustad, sarua wae da di bumi ngopi ya ngopi, di bumi ngarokok.
Beda di bumi mah ngopi ngaroko bari ngawadul, ngawadul. Atau tos ngopi langsung ngagoler. Hari di dia mah ngopina sareng ngadangukeun pengajian. Akhirnya mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, dan ternyata duduknya di sini ditemani oleh para malaikat. Itu. Wa'lam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, anna jami'a a'doika syatashhadu alaika fi irsotil qiyamah bilisanin tolaqadhalika tafdihaka bihi ala ru'usil khalaik. Ingatlah, kata Imam Ghazali, anna jami'a a'doika, sesungguhnya seluruh anggota tubuh kalian, syatashhadu alaika fi irsotil qiyamah, seluruh anggota tubuh kalian nanti akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah, yaitu menyaksikan, menjadikan saksi atas segala perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Bilisanin, dengan ucapan yang nyata, tidak akan ada dusta yang diucapkan oleh anggota tubuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu, dina waktuna nanti, pada hari nanti akan bersaksi alaihim, kepada mereka. Siapa yang akan bersaksi? Alsinatuhum, pertama lisan-lisan mereka, wa aydiyahum, kemudian tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kemudian kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Jamaah hadirin rahimakumullah, ketika nanti di yaumil qiyamah, kenapa tadi kita harus mampu meninggalkan segala bentuk maksiat? Kenapa kita harus istiqomah dalam taat kepada Allah? Karena nanti di yaumil qiyamah semua yang kita lakukan itu ada CCTV. Tahu CCTV, Pak? Nah, sini ada CCTV nggak, Pak DKM? Ada tuh. Nah, kira-kira CCTV-nya ini, ya CCTV-nya DKM masjid nih, masjid. Satu titik di sana hanya ngecek yang di sana doang. Suatu hari Pak DKM komputernya hang, ngeblank. Sama Rijal pas dibuka geningan teu aya rekamanana. Karena komputerna CCTV-na hang. Tetapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala disimpen aya nu dina mata. CCTV Allah disimpen dina tangan. CCTV Allah disimpen dina mulut. CCTV Allah disimpan di kaki. Tidak akan hang CCTV Allah Subhanahu wa taala. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, semua kegiatan kita nanti akan diperlihatkan di yaumil qiyamah rekamannya. Artinya CCTV itu sudah dibawa kemana-mana oleh tubuh kita. Akan terekam semua apa yang kita lakukan. Maka Allah sampaikan, yauma tasadu alim alsinatuhum, semua yang mereka ucapkan akan jadi persaksian nanti di yaumil qiyamah. Semua yang mereka lakukan akan dipersaksikan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan aydiyahum, tangan-tangan mereka, wa arjulahum,
dan kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun. Nah, ini semua hadirin rahimakumullah, mereka watashadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki mereka min kaulin wa fi'lin, baik yang pernah diucapkan, wa fi'lin ataupun yang pernah diperbuatnya, wa huwa yaumul qiyamah. Itulah peristiwa nanti akan terjadi di hari kiamat. Fa innahu ta'ala yuwaffihim jazaahumul haq. Karena nanti Allah akan membalas semua yang diperbuat oleh kita di dunia, jazaahumul haq, dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat lain Allah menyampaikan Allah tidak akan menjadikan kecurangan di antara kalian. Si ini mah akan dikurangin segini, oh nanti nggak dicatat, yang ini mah lewat catatannya. Nggak ada, Pak. Nggak ada kecurangan yang akan terjadi. Beda di zaman sekarang. Punten-punten, masa ini aja saya lihat di berita Pak Prabowo memberikan amnesti, amnesti pembebasan para narapidana sekian puluh ribu. Gampang, Pak. Di dunia mah orang salah tinggal dimodifikasi, nah gitu kan, diupayakan. Bebas bisa bebas, tapi catatan keburukan di hadapan Allah tidak akan lepas nanti di yaumil qiyamah. Silahkan di dunia mau seperti apapun, dengan dalih kemanusiaan ke, dengan dalih toleransi ke, mau seperti apapun, tapi nanti di yaumil qiyamah tidak akan lepas dari rekaman yang diperbuat selama di dunia. Di dunia mah gampang. Orang salah saja masih bisa dibebaskan. Gitu. Tapi nanti di yaumil kiamat tetap akan menjadi catatan keburukannya selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pernah bertobat, maka dosa-dosanya akan tetap direkam oleh Allah Subhanahu. Bagaimana cara menghapuskannya? Kalau CCTV di dunia ada hangnya, maka hapus, ke riset. Cara merisetnya bagaimana ketika kita berbuat dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riset, Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah habis sholat, assalamualaikum lakum likum leos, boro-boro daik istighfar. Itu. Wa qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surati Yasin, di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ayana suddu ala afwahihim, tatkala nanti di yaumil qiyamah Allah akan mengunci ala afwahihim, atas mulut mereka, wa tukallimuna, kemudian Allah akan memudahkan berbicara. Apa? Aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian Allah akan menjadikan saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat di dunia.
Artinya hadirin rahimakumullah, Allah akan mengunci mulutnya supaya tidak ngoceh. Tetapi Allah akan menjadikan tangannya berbicara. Tangannya yang ngomong, kemudian kakinya yang menjadi saksi. Ini terdakwa nih, kan kalau di pengadilan begitu. Ada terdakwa, ada jaksa penuntut umum, ada saksi. Jaksa tuh ngomong. Maka yang akan menuntutnya itu adalah bagaimana ketika mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berbohong, tidak akan berkelit, tetapi Allah akan memanggil tangannya untuk berbicara sebagai jaksa penuntutnya. Ya Rob, benar saya waktu itu dibawa ke sini, saya dibawa ke sini, saya dibawa dugem, saya dibawa mabuk, nah gitu. Saya dibawa judi, judi online. Sekarang lagi merebak judi online. Hati-hati, ini anak-anak nih, ya. Judi online, hati-hati. Karena sekarang buka HP aja muncul Google. Makanya aduh, saya juga rada riskan, khawatir. Ini HP Pak, smart, makanya disebut smartphone. Disebutnya smartphone. Telepon yang cerdas. Kadang begini, dalam pikiran itu berpikiran apa aja. Tahu-tahu pas buka HP Pak, muncul iklan. Iklan muncul sesuai dengan pikiran yang ada dalam diri kita. Kayak yang ngerti aja tahu. Bener nggak? Hari ini lagi mikirin, aduh, kira-kira butuh duit sekian gitu. Muncul apa pinjol Pak, iklan. Buka HP itu muncul langsung. Itu bisa baca seperti itu. Hati-hati ya. Makanya anak ketika buka game akan muncul langsung, ini ada apa bonus sekian. Kirim itu, hati-hati Pak. Tonton rajin. Ya ayyuhal fusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sekarang jagalah dirimu dan keluargamu dari pinjol, dari judol. Banyak sengsaranya, banyak madorot. Hati-hati. Bagaimana cara menghindarinya? Ya tinggalkan. Jangan dipedulikan. Jangan ikut-ikut meramekan gitu. Kan kalau kita biarkan, jangan diikuti, pasti bangkrut sendirinya Pak. Ini mah Masya Allah, di negara kita malah yang menjadikan promotornya adalah dinas, kementerian gitu. Staf yang ada di dalamnya malah jadi promotor. Promotor itu apa? Yang mempromosikan kan gitu. Alhamdulillah pemerintah sekarang bisa membongkar itu. Akhirnya semuanya diciduk. Berikanlah ganjarannya yang terbaik. Ya ganjarannya apa? Jangan dikasih remisi lagi kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, maka jagalah anak, keluarga kita dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya akan menjadi saksi, tangannya akan berbicara. Fahfadiya miskin jami'a badanika minal ma'asi wa hususun a'doika sab'ah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya apa? Jagalah seluruh badan kalian. Jagalah seluruh anggota tubuh kalian minal ma'asi, dari perbuatan dosa.
Pak, ini hitung-hitung saya nasihatin diri sendiri, nasihatin Bapak semua, jamaah yang hadir. Al insanu mahalul khotowan nisyan. Kadangkala manusia itu memang gampang lupa. Manusia itu gampang terjerumus dari dosa. Tapi kalau kita sering duduk mendengarkan nasihat, insya Allah berkurang ya dari perbuatan dosanya. Dan kita akan selalu ingat untuk bisa menghapusnya dengan bertobat. Asal jangan STMJ. Apa STMJ? Sholat jalan, maksiat terus gitu. STMJ, sholat terus, maksiat ya. Asal jangan STMJ. Udah, kalau sudah tobat dia tinggalkan, jangan diulang lagi. Maka kata Imam Ghazali, jagalah seluruh badan kalian dari maksiat. Wa khususun adoi kasab'ah, khususnya anggota tubuh kita yang 7. Mana yang 7 anggotanya? Yang 7 itu fa inna jahannama laha sab'atu abwabin. Kenapa harus 7 anggota yang dijaga kata Imam Ghazali? Karena di dalam neraka jahanam ada 7 pintu neraka yang akan dimasukkan sesuai dengan dosa 7 anggotanya. Mana yang 7 anggota itu? Wahia al-ain. Yang pertama mata. Mata ada 2, jaga dua-duanya. Wal uzun, yang kedua telinga. Wal lisan, yang ketiga lisan, lidah kita, cangkem kita, ya, ucapan kita. Yang keempat wal batnu, apa? Perut. Kok kenapa perut harus dijaga? Hati-hati, orang gara-gara mau mencuri, mau apa, yang sampai rebutan Pak di KIC gara-gara perut sebenarnya. Lahan limbah lah kan ini. Rebutan macam-macam. Dulu saya ingat waktu masih awal-awal KIC, rebutan nurunin semen Pak. Bongkar, kuli bongkar. Rebutan kuli bongkar. Paseha Pak. Gara-gara apa? Gara-gara ingin cuman buat makan perut. Gara-gara perut. Nah itu. Maka jagalah perut kita. Artinya jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perut. Jangan sampai ada yang haram masuk dalam perut kita. Nah itu. Maka yang keempat kata Imam Ghazali, jagalah perut. Wal farji, yang kelima kemaluan, dibawa perut. Jadi dari mata ya ke lisan, ke tangan, ke perut, terus ke bawah perut. Nah, dibawa. Kenapa? Ini yang bahaya. Farji itu yang bahaya, syahwatnya kuat. Muncullah perzinahan. Muncullah kekerasan karena farji, syahwat. Dulu Pak, ada kisah di zaman dahulu, zaman salafus soleh, ada namanya Kiai Barsiso. Ini ada Kiai Barsiso. Siapa Kiai Barsiso? Itu ulama besar pada zamannya Pak. Ulama besar. Seorang Syekh Barsiso. Syekh Barsiso ini konon dia tahajudnya tidak pernah berhenti. Qiyamul lailnya orang masih tidur, dia udah duluan bangun, datang ke masjid. Ke masjid itu paling duluan. Nah, suatu ketika Syekh Barsiso itu yang rutin setiap mungkin setengah 1, jam 1 udah di masjid. Orang lain masih tidur, dia udah duluan di masjid sampai subuh di masjid.
Maka suatu hari ketika Syekh Barsisoh mau ke masjid, ternyata sudah ada seorang laki-laki duduk di dalam masjid, Pak. Udah ada yang ngeduluin. Syekh Barsisoh itu adalah orang yang paling taat di kota itu. Ke masjid paling duluan tengah malam. Suatu hari datang ke masjid, sudah dideketin lah. Sehari disidik-sidik, ditenget-tenget, ini teh siapa, wajahnya nggak kenal. Belum berani bertanya. Hari kedua ternyata mungkin dipikirnya kayaknya tamu gitu kan. Hari kedua orang itu sudah ada lebih duluan lagi. Akhirnya heranlah Syekh Barsisoh memberanikan bertanya, siapakah orang ini? Dia bertanya, Tuan, kenapa kok di sini itu nggak ada yang lebih taat dibandingkan saya? Di sini itu nggak ada yang duluan ke masjid dibandingkan saya. Kenapa kamu bisa mendahuluin saya? Oh, saya lebih taat berarti dibandingkan kamu. Saya lebih hebat dibandingkan kamu. Heran kan saya baru, ini ilmunya apa kamu bisa sampai begini? Kata si laki-laki ini, ya udah, besok siang kita ngopi bareng. Saya akan sampaikan ilmunya. Ngopi bareng di kedai. Janjian lah Pak, di satu buah kedai, ya, warung kopi, warung minuman, gitu. Besok harinya Barsisoh datang ke kedai tersebut, ketemulah dengan orang tadi yang semalam tiap malam ngeduluin ke masjid. Sampai di kedai, kata laki-laki ini, Barsisoh, ini ilmunya untuk bisa taat lebih hebat dibandingkan kamu. Kamu minum ini, dikasih minuman, Pak. Kasih minuman 1 gelas. Ternyata itu arak, Pak. Diminumlah karena percaya dengan orang ini dan orangnya kelihatan hebat. Diminum sama Syekh Barsisoh. Ketika diminum setegak, 2 teguk, berikutnya oleng, Pak. Yang puyeng. Orang namanya arah, mabuk, Pak. Habis mabuk, yang dilihat itu, yang menyajikannya, yang jualan itu seorang perempuan. Kebetulan suaminya lagi keluar. Kelihatan, akhirnya akalnya sudah hilang. Diajaklah perempuan ini ke dalam kamar, mau dijinahin. Ketahuan sama suaminya, baru datang masuk. Akhirnya karena takut ketahuan, suaminya dibunuh oleh Barsisoh. Artinya apa? Gara-gara minum minuman keras ini sudah berzina, sudah membunuh. Akhirnya Barsisoh menjadi su'ul khotimah, yang tadinya seorang taat menjadi ahli neraka. Naudzubillah min. Ya Pak, jangan sampai seperti itu. Makanya hati-hati. Ya, pergaulan apalagi zaman sekarang. Berat. Imam Ghazali menyampaikan, meninggalkan kemungkaran itu berat. Oleh karenanya, maka hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan telinga, tangan kita. Warijlu, yang ke mata ada 2, mulut ada 1, tapi lebih tajam daripada lisan, kan? Hadirin rahimakumullah. Qala ad-Dhahhak fid-darkatil ula. Fid-darkati al-awal al-ula, Imam ad-Dhahhak menyampaikan bahwasanya kita diperintahkan untuk meninggalkan, menjaga, memelihara 7 anggota kita, karena kata Imam Ghazali, fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un
maksumun. Setiap pintu itu ada kelompok, ada golongan yang akan masuk ke dalam pintu neraka jahanam. Yang pertama, kata Imam Ad-Dohak, al-ula ahlut tauhid alladzina adkhalun naro yu'adzabuna biqadri dunubihim summa yukhrajuna. Kata Imam Ad-Dohak, pintu neraka jahanam yang pertama akan dimasuki oleh ahli tauhid. Siapa ahli tauhid? Orang Islam. Orang Islam yang masuk neraka yaitu ketika mereka banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak meninggalkan perintah Allah. Seorang yang mengaku Islam, mengaku tauhid iman kepada Allah, tapi meninggalkan perintah Allah, malah mengerjakan larangan Allah, itulah disebut ahli tauhid alladzina adkhalun nar, yang mereka akan memasuki pintu neraka yang pertama. Yu'adzabuna biqadri dunubihim, maka orang-orang Islam ini mereka akan disiksa di dalam neraka sejumlah dosanya. Nah, kira-kira kita hidup usia misalkan 70 tahun. Ada yang 75 tahun. Ada yang 80 tahun. Dikurangi masa balik 15 tahun. Dari usia 16 tahun sampai 70 tahun berarti berapa? 55 tahun. Berapa dosanya? Maka akan ditakar, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia akan dicemplungkan masuk ke pintu pertama. Dimasukkan yu'adzabuna, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biqadri dzunubihim, sejumlah dosanya. Summa yuhrajuna, kalau sudah bersih diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah bersih dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Nah, kira-kira mau nggak seperti itu? Masuk ke surga nanti, tapi setelah masuk neraka dulu disepuh dulu, Pak. Kan nggak mau. Pengennya kita udhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita di akhir khotimah. Nah, itu satu, pintu neraka yang pertama didudukin oleh siapa? Umat Islam yang banyak dosanya. Wasani yang kedua, pintu neraka yang kedua, wafisaniyati, dan pintu yang kedua an-nasoro, akan diduduki oleh kaum Nasrani. Ya, kalau zaman sekarang orang-orang yang Kristen itu Nasrani, orang-orang Nasrani. Maka sudah pasti, Pak, jangan terpedaya dengan bentuk apapun, mereka pun berbicara surga sama. Tetapi saat ini ad-dinul haq al-Islam, agama yang hak itu adalah agama Islam. Nasoro inilah yang akan nanti masuk dalam jalur pintu neraka yang kedua. Nah, itu kelompok Nasoro. Wafisalisati, dan adapun pintu neraka yang ketiga, al-Yahudu, akan dimasukin oleh kelompok Yahudi, kelompok Israeliun. Kelompok Yahudi yang ada di Israel termasuknya Yahudinya. Apalagi mereka dengan kekejamannya sekarang membantai umat Islam. Bagaimana mereka membantai umat Islam?
Kemudian wafir rabi'ah. Adapun pintu neraka yang keempat as-sabiuna. Kaum Sibyan. Kaum Sibyan itu adalah Sobiun itu ya mungkin kalau di kita mah kayak kelompok Hindu lah, Hindu ya, meyakini terhadap ruh-ruh, kekuatan-kekuatan roh barongsa ya gitu kan. Itu Sobiun. Wafil khamisati, dan yang kelima al-majusi, kaum Majusi. Nah, termasuk kelompok Majusi, hati-hati. Waspisa disati, dan pintu neraka yang keenam ahlus syirki, akan dimasuki oleh kelompok musyrikin. Beda Pak, Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha itu beda. Ngaku mah Islam, sholat, tapi Allah mana datang ke Sangga Buana mawa domba hiji katanya, dibawa, dipencit di ditu, dipersembahkan, yakin bahwa anu mereka kayaan teh Gunung Sangka Buana, duka saya tadi didinya. Datang dari ke Gunung Hejo di Purwakarta, terus gitu. Ari ngaku mah sholat tapi percaya kanu selain Allah Subhanahu. Itu syiriknya yang kelihatan besar. Ada lagi Pak, gering, tedamang. Waduh, lamun teu make paramek moal cager ieu mah kan gitu. Percaya ka paramek. Itu pun termasuk perbuatan syirik kan gitu. Hati-hati. Maka orang yang seperti ini termasuk golongan yang akan masuk dalam pintu neraka yang keenam. Mengesampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui ada kekuatan selain Allah. Ari paramek mah diminum silahkan, obat dari dokter diminum silahkan, tapi yakin sembuhnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu pun ada Pak, orang sakit datang kepada Rasulullah, didoain, nih minum air sembuh. Ada zaman Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, sampai ada penyakit yang sembuhnya dengan makan korma busuk. Silahkan, itu obat. Obat itu wasilah, tapi keyakinan kita sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa fisabiati, adapun pintu neraka yang ketujuh al munafikuna, yang akan diduduki oleh orang-orang munafik. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, fahfad kullu badanika, maka jagalah, peliharalah seluruh badan kita dari perbuatan maksiat. Tangan jangan gampang keplak-keplok ya. Lisan jangan gampang ucap kata yang buruk. Mata jangan gampang melihat yang maksiat. Apalagi kaki jangan gampang dilangkahkan untuk perbuatan dosa. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh anggota tubuh kita dikuatkan untuk taat kepada Allah. Makanya Pak, punya tangan, daripada melakukan yang lain, lebih baik buat bertasbih. Tasbih ya, dikir pakai tasbih. Kenapa para ulama mengajarkan menggunakan tasbih? Di zaman sahabat ada Pak, orang yang menggunakan batu kerikil. Itu ada Pak, menggunakan batu kerikil. Nah, akhirnya disampaikan oleh Rasulullah, inilah yang akan menjadikan saksi bagi dirinya nanti di yaumil kiamah. Batu kerikil itulah yang akan berbicara nanti, ya Allah benar orang ini adalah orang soleh, ya Allah benar orang ini adalah orang taat.
Nah bisa jadi nanti tasbihnya itu yang akan bersaksi kepada kita. Nah itu, gunakanlah tangan untuk bertasbih, mulut kita untuk berzikir, hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini apa yang disampaikan terkait dengan 7 anggota tubuh kita, dari mulai mata, mulut, kedua tangan, perut kita, farji kita, terus kedua kaki kita, untuk dijaga dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dan alhamdulillah ya saya bisa kembali silaturahmi. Walaupun ya alhamdulillah tadi sampai DKM baru sampai 6:30 itu saya baru sampai dari Purwakarta, dari Sawit. Insyaallah malam besok mudah-mudahan Allah sehatkan, ya, ada tugas kembali ke Banten. Nah ya malam besok berangkat ke Banten, yang pulang sore. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya supaya Allah sehatkan, lancarkan segala niat kebaikan yang dilakukan oleh kita semuanya, khususnya niat kebaikan yang saya perbuat, mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi semuanya. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad assalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahlil ilmi wat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al lana indaka ahda waj'al lana fi suduril mu'minina wudda. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma zbur ummata Muhammad. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa amitna bihusnil khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.